Ya, skor akhir antara Australia versus Indonesia berakhir dengan skor 4-0. Eh, Bagaimanapun juga kita harus mengapresiasi eh, permainan timnas Indonesia, karena timnas Indonesia mampu memberikan perlawanan yang cukup sengit. Sayang sekali ada gol pertama yang tidak diduga ya. Eh, Gol itu membuat Indonesia harus ketinggalan di menit-menit awal, kembali terulang ya. Seperti halnya saat melawan Jepang, baru beberapa menit saja Indonesia sudah tertinggal dengan gol-gol yang menurut saya itu harusnya tidak terjadi. Tapi apa mau dikata, setelah Indonesia tertinggal 1 gol, Indonesia menguasai jalannya pertandingan dan memberikan beberapa peluang. Namun memang pertahanan Australia cukup solid ya, sehingga Australia kembali menambah gol di babak pertama. Hingga babak pertama berakhir, skor menjadi 2-0 ya. Permainan timnas Indonesia di babak pertama cukup baik, menguasai bola dengan cukup baik. Penguasaan bola pun cukup berimbang dengan para pemain Australia. Di babak kedua Indonesia mencoba untuk mengejar gol ya, tapi sayang sekali memang pertahanan Australia cukup rapih, dan Indonesia juga hanya memiliki beberapa peluang. Namun Indonesia sejujurnya Indonesia dari penguasaan bola kita tidak terlalu jauh ketinggalan. Terlihat 53% ball possession dipegang oleh Australia, sedangkan Indonesia memegang 47%. Permainan dari Rafael Struijk cukup mobile, namun ada beberapa momen yang dia terlambat untuk memberikan passing atau umpan. Sedangkan permainan dari Sean Patinama yang baru bermain saat melawan Australia, tidak bermain di babak grup, bermain tidak terlalu jelek dan tidak bagus juga, tapi cukup mampu beradaptasi. Untuk Elkan Bagot banyak sekali long ball-nya yang salah ya, atau tidak pas. Tercatat ada sekitar 7 long ball dan hanya 1 yang akurasinya bagus. Jordi Amat bermain cukup lugas, namun masih ada beberapa kesalahan yang ia buat. Sedangkan Sandy Walsh, saya rasa dia bermain sangat baik ya. Untuk Asnawi ya, permainannya seperti biasa, ngotot, cukup baik. Namun ada beberapa momen yang ia ketinggalan sehingga Australia bisa membuat gol, kalau nggak salah gol kedua. Dia kurang begitu melihat pergerakan pemain Australia. Sedangkan Marcelino memiliki beberapa peluang, dan menurut saya ya ada beberapa kali kesalahan dalam passing di momen-momen serangan yang seharusnya bisa menjadi peluang buat kita, buat timnas Indonesia. Tapi ya sudahlah ya.
masuk ke babak 16 besar itu udah sangat bagus, udah memenuhi target. Permainan timnas Indonesia semakin meningkat, harus diapresiasi. Dan untuk Sintayong mudah-mudahan diperpanjang kontraknya, segera diperpanjang. Dan ya kita berikan selamat kepada Australia, dan dukung terus timnas Indonesia. Di dalam asuhan dari Sintayong ini, timnas Indonesia berkembang pesat. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan Indonesia sudah bisa bersaing dengan tim-tim atas Asia, dan mudah-mudahan Indonesia nanti di kualifikasi Piala Dunia bisa lolos ke ronde 3 kualifikasi agar bisa terus melaju. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya Timnas 77. Dengan kalian mensubscribe channel saya itu membantu saya mengembangkan channel ini ya. Oke, sampai jumpa. Dah.